lagi, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu keluarga Eklesia. Mari sebelum kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Selamat pagi Bapa dalam kerajaan surga. Berlimpah ucapan syukur Tuhan hati kami kepadamu untuk setiap nafas baru, untuk kebaikan-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau bersorak Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiranya semua yang kami lakukan ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Yang sakit dipulihkan, yang beban berat didamaikan Tuhan hatinya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus. Mari sejenak kita membawa hati dan korban syukur kita yang terbaik kepada Tuhan. Limpahi hati kita dengan ucapan syukur, sebab Tuhan baik. Ia teramat baik bagi setiap kita. Haleluya. Ya Yesus, kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Oh Yesus. Kudus-Mu Tuhan.
Kami bawa segenap hati kami Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan dengan penuh ucapan syukur di hadapan-Mu. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Engkau baik Tuhan. Dengan syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Setiap kita yang percaya katakan amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Siapa yang satu minggu ini bersuka cita karena Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kalau bersuka cita, siap menyanyi untuk Tuhan, siap bersorak untuk Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi kita katakan, tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru
Masih semangat bersorak untuk Tuhan? Mari kita bersyukur karena kasih-Nya tiada terukur. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita katakan tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Yuk bersama-sama kita katakan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu. Haleluya. Takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Hati kami bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu. Takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, berikan suasana baik untuk Tuhan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Di sini Tuhan mau untuk kita selalu percaya bahwa Ia selalu menolong kita. Mau untuk kita percaya Tuhan menyertai kita. Bahkan semua yang terjadi dalam kehidupan ini semua atas seizin Tuhan. Haleluya. Mari kita biarkan untuk Roh Kudus selalu membimbing kita untuk menolong kita. Ya Yesus, Engkau selalu ada Tuhan untuk setiap kami. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
Berkati keluarga kami Tuhan, berkati pekerjaan kami Tuhan, berkati semua yang kami lakukan Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita untuk Tuhan. Menolongku, selalu menjagaku, sehari rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Cukupkan kami, Engkau telah sediakan. Terima kasih Tuhan untuk seluruh berkat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur.
mengetahui semuanya Tuhan. Engkau mengetahui isi hati kami Tuhan. Semua rencana-Mu baik Tuhan bagi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan. Oh Yesus, Tuhan selalu menolong. Engkau menjagai kami, Engkau menyertai kami Tuhan. Hidup kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu. Kami serahkan pada hamba-Nya. Bagi kami apa yang kami perlukan. Kami percaya ketika kami menyerahkan diri kami kepada Allah, Allah adalah pemelihara kami. Kami siap dengar firman, berkatilah kami Tuhan, berbicaralah atas kami. Hati yang remuk Tuhan kuatkan kembali. Hati yang mulai letih, lesu dan berbeban berat, ada kelegaan di dalam Tuhan. Kami percaya firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Yesus kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Semua sehat hari ini? Puji Tuhan. Ada banyak saudara-saudara kita yang sakit Bapak Ibu Saudara karena cuaca yang tidak menentu. Tetapi kalau kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan buat kita. Masih ada kesempatan buat kita mengabdikan diri kepada Tuhan dan menikmati berkat-berkat yang manis dari Tuhan. Amin. Haleluya. Kita hari ini akan melihat satu bagian firman Bapak Ibu Saudara di hari Minggu 17 September 2023 yang cukup dingin pagi hari ini. Karena dingin, pastikan saudara-saudara tidak tertidur. Amin. Amin. Oh ya, ya, firman saya tidur. Puji Tuhan, yang Bapa rindukan. Ini yang akan kita ingat pada pagi hari ini, saudara-saudara, Bapak Ibu. Yang Bapa rindukan. Boleh saya tahu siapa di antara kita yang punya kerinduan memuliakan? Pasti hampir dari semua kita punya kerinduan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Tetapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang punya kerinduan itu bukan hanya saya dan saudara saja. Ternyata Allah kita punya kerinduan juga kepada kita. Kerinduan itu kan berbicara tentang harapan ya. Ketika saya dan saudara berkerinduan untuk memuliakan Tuhan, artinya kita punya pengharapan yang sungguh supaya Tuhan ini dimuliakan lewat hidup kita. Ya, tetapi ternyata Allah juga punya kerinduan untuk saya dan saudara. Artinya Allah punya pengharapan. Allah punya harapan melalui hidup saya dan saudara semua. Amin. Artinya saya dan saudara bukan hanya umat yang dibenarkan. Bukan hanya umat yang tebus. Tetapi lewat semua yang dikerjakan Yesus, ada harapan yang diletakkan di dalam hidupnya saudara. Sama-sama saya diharapkan Tuhan. Saya dan saudara diharapkan oleh Tuhan. Mari kita lihat saudara-saudara, apa harapan Tuhan
buat saya dan saudara pada pagi hari ini. Yohanes 14, 9 dan 10. Ada harapan Bapa untuk saya dan saudara. Yohanes 14 ayat 9 dan 10. Mari silakan yang di luar boleh masuk ke dalam. Masih ada tutup tempat. Yang ketemu katakan amin. Amin. Saya akan bacakan buat kita semua Yohanes 14, 9, 10. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus. Jadi konteks ayat ini, Bapak Ibu Saudara, Yesus sedang bercakap-cakap dengan para muridnya, dengan para orang-orang yang ada di sana ketika Yesus sedang berbicara. Tetapi di tengah-tengah pembicaraan itu, Filipus bertanya kepada Yesus, Tuhan, Bapak, Yesus, tolong tunjukkan Bapa itu kepada kami. Nah, ini jawaban Yesus. Sekian lama kamu ada bersama-sama dengan aku, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah apa? Melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya, saudara-saudara. Ayat yang lain, saudara-saudara, kalau kita mundur dalam Yohanes 10, saudara-saudara, di sana dikatakan oleh Yesus bahwa aku dan Bapa adalah satu. Yesus dan Bapa adalah satu. Itu yang dikatakan Yesus. Saudara-saudara, beberapa waktu ini, saudara-saudara, ada banyak orang yang sedikit memelintir ayat ini. Ayat ini jelas berkata, aku, atau yang dimaksud di situ adalah Yesus dan Bapa adalah satu, dipelintir sebagai Yesus dan Bapa adalah sama. Saudara dikasih Tuhan, gereja kita GSJA menganut paham Trinitarian, di mana kita mempercayai, saudara-saudara, Allah kita memiliki 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi tidak mengindikasikan bahwa Allah kita ada 3. Allah kita tetap satu, tapi dia memiliki 3 pribadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, ketika Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu, saudara-saudara, ini tidak mengindikasikan bahwa antara Yesus dan Bapa adalah pribadi yang sama. Mereka berbeda, saudara-saudara. Mereka tidak sama satu dengan yang lain. Ini penting untuk kita pahami bersama, saudara dikasih Tuhan, supaya kita nggak disesatkan dengan pengajaran-pengajaran yang mulai nggak benar. Saudara, ini iman kita, ini dasar keyakinan kita bahwa Allah kita Tritunggal. Ya, saudara-saudara, Allah kita hidup dalam keesaan. Ya, saudara. Allah kita memang satu, tapi satu yang adalah Esa. Esa itu seperti misalnya satu gereja. Kata-katanya satu, tapi di dalam satu gereja kan tidak satu orang. Ada banyak orang di dalamnya. Allah kita seperti itu. Allah kita satu. Esa. Tetapi di dalamnya ada 3 pribadi yang namanya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Saudara-saudara. Oleh sebab itu di sini, Yesus dan Bapa tidaklah satu, tetapi dalam kepribadiannya yang berbeda. Kenapa Yesus mengatakan dia dan Bapa adalah satu? Ini alasannya, saudara-saudara. Yang dimaksud Yesus dan Bapa adalah satu adalah Yesus dan Bapa sedang mengerjakan satu pekerjaan yang sama. Yesus dan Bapa adalah satu, artinya Yesus dan Bapa sedang mengerjakan satu pekerjaan yang sama. Ya. Sedang mengerjakan satu pekerjaan yang sama. Dan mereka sedang mengerjakan sebuah tujuan supaya tercapai, saudara-saudara. Lantas apa yang membedakan Yesus dan Bapa, saudara-saudara? Padahal Yesus mengatakan dia dan Bapa adalah satu. Yang membedakan adalah porsi
pada bagian mana mereka mengerjakan tugas mereka masing-masing. Bapa sebagai perancang, Bapa merancangkan supaya saya dan saudara orang-orang berdosa itu pada akhirnya kembali kepada tujuan Bapa yang semula. Tujuan Bapa yang semula adalah mengembalikan kita dalam kekekalan. Saudara dekat. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu diciptakan tidak bisa mati, kekal. Ya, serupa dan segambar dengan Tuhan. Bukan hanya bicara soal wataknya Tuhan saja, tetapi Adam dan Hawa juga memiliki sifat kekal di dalam diri mereka. Itu mereka ketika awal mereka diciptakan. Tetapi sayangnya dosa merusak kekekalan mereka dan sifat-sifatnya Allah yang lain di dalam diri mereka. Akhirnya manusia yang awalnya kekal tidak bisa mati, akhirnya menjadi bisa mati. Dari yang awalnya kekal, manusia hanya tinggal 900 tahun. Kemudian menjadi 100-an tahun. Kemudian Musa menuliskan 70 atau 80 tahun. Itu karena dosa. Tuhan ingin mengembalikan kodrat manusia sama seperti Adam dan Hawa dulu sebelum ada dosa. Itu tujuannya. Mengumpulkan semua orang ciptaannya, semua manusia ciptaannya kembali ke satu tempat di mana Bapa tinggal. Jadi saya mau singgung di sini yang dimaksud dengan sorga itu, saudara. Jangan pikirkan tempat berlimpah emas, lantainya ada mutiara berserakan dan sebagainya. Tidak, saudara. Sorga dalam pandangan kekristenan tidak berbicara tentang tempat. Ya, meskipun ada tempatnya, tapi sorga ya tepat. Sorga itu bicara tentang kehidupan kita dalam kekekalan bersama Allah Bapa, dan harusnya itu yang menjadi tujuan hidup kita semua. Itu yang menjadi kerinduan kita semua. Kita harus rindu, kita bukan hanya bisa bertahan hidup di bumi ini sekarang ini, tetapi hidup kita tidak boleh berhenti di bumi ini, karena hidup kita didesain oleh Allah jauh sampai kepada kekekalan. Sama-sama lihat kanan kiri, saudara. Nah, coba lihat kanan. Nah, mereka adalah orang-orang yang akan bersama dengan saudara di dalam kekekalan. Ya, saudara kasih. Jadi, Bapa memiliki tujuan rancangan supaya manusia bisa kembali dalam kehidupan kekal. Layaknya Adam dan Hawa sebelum dosa. Allah ingin mengembalikan kita dalam kondisi seperti itu. Di mana manusia dengan Bapa itu nggak ada jarak. Seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa bisa bertemu dengan Bapa setiap waktu tanpa ada jarak, tanpa ada pemisah. Demikian pula Bapa bisa menemui Adam dan Hawa setiap waktu. Bapa bisa memanggil Adam setiap kali dia ingin. Demikian pula Adam, kalau ingin bertemu dengan Tuhan, bisa dengan sangat gampang. Itu yang Tuhan inginkan. Tidak terpisah seperti sekarang ini. Bumi dan surga terpisah, tidak. Tuhan ingin mengembalikan semuanya seperti itu. Saudara-saudara, jadi Allah berpikir kita gak boleh lagi hanya berpikirkan bagaimana saya bertahan hidup. Tidak boleh hanya seperti itu. Tapi bagaimana saya bisa mencapai apa yang Bapa rindukan bagi hidup saya. Kita boleh punya kerinduan, tetapi tujuan utama hidup saya dan saudara adalah bagaimana supaya kerinduan Bapa dalam hidup saudara bisa tercapai. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di next dalam Roma 6 ayat 4-5 di sana dikatakan, dengan demikian kita telah kan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Lanjut, Mbak.
Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Lanjutan. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, sebelum kita melihat apa sih yang dirindukan Tuhan dari hidup saya dan saudara, saya mau kasih tahu, kalau Bapa tadi sebagai perancang, saudara-saudara, yang mendesain, saudara-saudara, maka ada dua hal yang Yesus lakukan selama dia hidup di bumi ini. Ada dua hal. Yang pertama, Yesus mengajarkan kebenaran. Oleh sebab itu Yesus katakan, saya tidak mau menghapus hukum Taurat. Kenapa? Karena hukum Taurat tidak salah. Kalau hukum Taurat salah, artinya ngapain kita harus punya Alkitab Perjanjian Lama? Alkitab Perjanjian Lama itu kebenaran. Tetapi mengapa kemudian harus ada Perjanjian Baru? Karena ada orang-orang yang kurang ajar, saudara-saudara, yang kemudian menggunakan firman Tuhan untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, sehingga dia menyelewengkan ajaran yang benar ini menjadi ajaran yang sesuai dari maksud oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Oleh sebab itu Yesus harus turun. Yesus turun bukan menghapus Taurat, tetapi dia turun ke dunia, di bumi ini, untuk mengembalikan pengajaran yang benar. Untuk mengembalikan pengajaran yang benar. Oleh sebab itu, saya mau katakan, saudara harus menjadi orang-orang yang terbiasa untuk menerima ajaran yang benar. Ajaran yang benar itu tidak enak di kuping saudara. Ya, ajaran yang benar itu tidak enak di hati saudara. Ajaran yang benar itu mengarahkan saudara kepada maksudnya Bapa, bukan kepada maksud hati saudara sendiri. Saudara boleh. Tetapi ajaran yang benar akan menolong saudara. Bagaimana saudara bisa menahan diri dari keinginan-keinginan saudara. Ya. Makanya kehadiran Yesus sangat ditentang oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Buat saudara yang berusaha hidup benar, kehadiran saudara akan ditentang oleh orang-orang yang tidak biasa hidup benar. Siap? Kita akan selalu inginnya, wah, kita orang Kristen harus jadi pembawa zaman. Mana-mana kita tak boleh membuat keonaran, betul saudara. Kita tidak boleh membuat keonaran. Tetapi bukan berarti kita bisa mentoleransi segala bentuk penyimpangan. Ketika hidup saudara menyimpang dari ajaran itu, menyimpang dari firman, menyimpang dari Alkitab, pulang, kembali. Ketika saudara mengaku sebagai orang Kristen, saudara, maka Alkitab katakan, saudara wajib sama seperti. Amin. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan. Pokoknya tak ngefet hari ini ya kan. Dan dan boleh. Nah, yang kedua, poin kedua ini poin terakhir. Poin terakhir itu menyukai tangan. Bertobatlah. Yang kedua, saudara-saudara, kalau yang pertama tadi, saudara-saudara, yang Yesus lakukan di bumi ini adalah untuk mengajarkan kebenaran, mengembalikan pengajaran-pengajarannya Allah kepada pengajaran-pengajaran yang benar, saudara-saudara. Dia bukan hanya ngomong, tetapi dia juga menjadi apa? Dan buat kita dan semua orang. Yesus menjadi teladan. Ya, saudara dikasih Tuhan. Yesus menjadi teladan. Dalam kitab Roma 8 ayat 29, di situ ada Mbak Lid. Tidak ada, oke. Saya akan bacakan dalam Roma 8 ayat 29. Di sini di Alkitab dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa gambaran anaknya.
supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara kasih Tuhan. Kalimat ini juga sering dipelintirkan oleh sebagian orang yang mengatakan bahwa Yesus ini diciptakan oleh Bapa. Yesus ini bukan Tuhan, tetapi Yesus ini diciptakan. Buktinya Alkitab mengatakan apa? Dia yang sekutu dari banyak saudara. Tidak berarti begitu juga dalam kasih itu. Kalau yang sulung kita pahami sebagai yang pertama, ya kita tahu dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, yang pertama diciptakan Tuhan apa? Terus kelamin. Pinter, woi, tepuk tangan buat Kupera, woi. Mantan kepala sekolah minggu ini kayaknya. Buat tahun piro ya. Terang, Bapak Ibu Saudara. Apakah terang itu Yesus? Bukan. Kalau di bumi, Wasda, sebelum ada penciptaan di bumi kan sudah ada surga. Apakah di Alkitab tertulis bahwa Yesus diciptakan pada waktu di surga? Tidak. Kata yang sulung dari banyak saudara ini artinya apa? Yesus menjadi orang pertama yang berhasil melakukan kehendak Bapa secara sempurna. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita ini digambarkan seperti saudara-saudaranya Tuhan Yesus. Ya. Kalau kakak pertama itu rata-rata kan selalu dijadikan patokan adik-adiknya loh. Itu loh, lihatin kakakmu tuh loh. Rajin, bangun pagi, pinter masak. Dijadikan patokan. Nah, sama seperti itu juga. Yesus itu dijadikan patokan. Ya. Karena dia adalah kakak pertama. Begitu loh maksudnya Paulus. Jadikan Yesus sebagai kakak pertamamu. Contohlah dia. Apapun yang dia lakukan, contoh masmu ini. Itu maksudnya Paulus. Kenapa Paulus ngomong gitu? Karena Paulus melihat Yesus ini sebagai pribadi yang berbeda dari orang-orang Yahudi yang lain. Paulus memahami Yesus ini memang Tuhan. Tetapi ketika dia turun di bumi ini, dia memenuhi semua fase kehidupan manusia. Oleh sebab itu Paulus mengatakan, ia yang menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai hak yang tidak harus dipertahankan. Tetapi yang mengosongkan dirinya sendiri. Mengambil rupa sama seperti manusia. Artinya, saudara-saudara, ketika ada di bumi ini, Yesus juga hidup sebagai manusia. Tetapi dia gak gunain kuasa keilahiannya. Dia manusia. Saya mau katakan, sebagai manusia, Yesus bisa saja melakukan dosa. Saudara ini kasih. Sangat bisa melakukan dosa. Tetapi sebagai manusia yang punya kehendak bebas itulah, dia memilih supaya dia tidak melakukan dosa. Artinya kalau Yesus bisa memilih tidak melakukan dosa, saya dan saudara bisa nggak? Halo? Masih bersama saya? Kalau Yesus bisa memilih tidak melakukan dosa, saya dan saudara bisa begitu juga nggak? Bisa, saudara-saudara. Ya, bisa. Kalau Yesus memilih untuk bisa mengampuni, kita bisa memilih untuk mengampuni tidak? Bisa. Saudara-saudara, kalau Yesus mempertahankan hidupnya jujur, kita bisa memilih untuk hidup jujur enggak? Bisa, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara kasih Tuhan, sebenarnya pada bagian inilah kita harus tahu. Ini yang Tuhan rindukan. Ini yang Allah Bapa kita rindukan. Ya, ini yang Allah Bapa kita rindukan. Saya dan saudara memiliki hidup yang sama seperti Yesus. Meneladani Yesus. Kerinduan Bapa bagi hidup kita adalah keserupaan dengan Yesus Tuhan. Bisa?
mustahil. Tidak, angel iya, mustahil tidak. Angel dia, mustahil tidak. Tidak mustahil, saudara, memiliki keselepaan dengan Yesus Tuhan. Karena sekali lagi, Yesus hidup sebagai manusia. Saudara kan manusia, toh? Berarti kita bisa serupa dengan Yesus. Yesus tidak datang ke dunia ini sebagai Tuhan. Kalau Yesus datang sebagai Tuhan, mustahil kita bisa serupa dengan Yesus. Yesus gak datang sebagai Tuhan. Dia melepaskan sebuah ketuhanannya itu, mengambil kita. Di sisi inilah kita bisa sama seperti Yesus, serupa seperti Yesus. Ya, dan kasih itu. Makanya dalam hidup saudara, milikilah waktu-waktu yang lebih banyak akhir-akhir ini untuk membangun kehidupan yang semakin dekat. Pelajari bagaimana Yesus hidup. Ya, saudara-saudara. Pelajari bagaimana hidup. Apa yang Yesus lakukan? Apa respon Yesus ketika dia menghadapi masalah yang mungkin sama dengan saudara? Tapi saya berpikir kayak gini, Yesus kan pernah ya didatengin sama ahli Taurat, Farisi, imam-imam. Mereka membawa seorang wanita kepada Yesus yang ketahuan berzina. Dan ditanyakan kepada Yesus, ini wanita ketahuan berzina, apa yang harus dilakukan? Yesus katakan apa? Yang tidak berdosa, lempar batu. Tapi pada akhirnya tidak ada yang lempar batu dan Yesus itu juga tidak melempar batu. Apa yang Yesus katakan pada wanita ini? Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jangan berpikiran begini, selingkuh terus datang kepadamu dan kamu bilang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tidak gitu juga ya konsepnya. Makanya dibutuhkan hubungan yang dalam dengan Allah supaya kita bisa mengerti hatinya Allah kita. Saudara bisa kok hidup dalam kesucian itu setiap hari, yang mungkin hari itu saudara pandang sebagai hal yang mustahil, bahkan sebagai orang muda mustahil itu. Tapi sebenarnya sangat bisa. Ya, saudara, bangunlah hubungan yang baik. Berhentilah melakukan yang cemar. Bertobatlah dari segala dosa-dosa saudara. Tuhan masih membuka kesempatan buat saudara merubah diri saudara menjadi pribadi yang sama seperti ini. Amin. Jadi saudara, pesan firman Tuhan yang terakhir, berjuanglah untuk hidup benar-benar serupa dengan Yesus. Jangan menjadi Yudas Iskariot yang pada akhirnya menyesal karena telah menjual Yesus. Jangan jual Yesus hanya demi uang. Jangan jual Yesus hanya demi uang, saudara. Jangan jual Yesus hanya demi uang. Itu artinya saudara bukan serupa Yesus, tapi serupa Yudas Iskariot. Artinya saudara sedang menjadi ya, kesempatan yang manis pagi hari ini buat saya dan saudara. Kalau Tuhan ingatkan di waktu-waktu, pulanglah kepada Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Ayo semua pembantu. Yesus harus menjadi yang setiap detik dalam hidup saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kaum muda dalam bulan September ini mereka melakukan September Praying Action, SPA. Ini sebuah kegiatan tahunan yang
setiap tahun dilakukan oleh orang-orang muda. Dan di tahun ini konsennya orang-orang muda di dalam doa mereka adalah membaca firman. Jadi mereka akan membaca ayat setiap hari yang dibagikan, dan mereka akan mengkomenkan atau membagikan apa yang mereka dapat dari ayat itu. Karena ini sulit, saudara. Ini kebiasaan yang sulit, kebiasaan yang tidak gampang. Tetapi kebiasaan ini harus dipaksa. Kenapa dipaksa? Karena kalau tidak dipaksa, orang-orang muda tidak akan bisa selama-lamanya untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Harus dipaksa. Tema dari SPA tahun ini itu Jesus every second. Yesus setiap detik. Bagaimana orang-orang muda bisa menjadikan Yesus yang setiap detik dalam hidupnya. Bagaimana orang-orang muda dalam setiap detik hidup mereka membutuhkan Tuhan. Memang belum semua orang-orang muda membagikan apa yang mereka dapat dari ayat yang mereka baca. Tidak apa-apa, karena targetnya bukan semua orang-orang muda. Walaupun keriduannya adalah semua orang-orang muda. Tapi saudara, pasti ada perubahan untuk mereka yang setia. Pasti ada perubahan untuk mereka yang setia. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang setia. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang setia. Perhatikan itu. Mbak Mi, perhatikan. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang setia. Setia itu bukan hanya kepada Tuhan, tapi setia juga kepada pasangan. Setia bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga setia menjalani kehidupan sebagaimana saudara dipanggil. Apakah saudara sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang orang-orang muda, setialah kepada Tuhan. Setialah kepada Tuhan. Yesus memang berdoa, Bapa, kalau bisa, jangan kau memberikan hal yang berat ini kepadaku. Yesus juga mengalami ketakutan ketika dia menghadapi masalah terakhir ini, saudara-saudara. Yesus mengalami ketakutan. Tetapi apakah Yesus berhenti setia dan tidak taat kepada Bapa? Dia tetap melanjutkan. Dia tetap melanjutkan. Sampai di Bukit Golgota, dia bertahan. Kalau Yesus tidak bertahan sampai di Golgota, adalah sia-sia kita duduk pagi hari ini. Maka saya juga mau katakan, di dalam segala kesulitan hidupmu, pergumulan hidupmu, kesesakanmu, masalah apapun yang kau alami, keuangan, kesehatan, hubungan, setialah kepada Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang yang setia. Bertahan sampai di Golgota. Ayat tadi mengatakan, ketika kita berhasil mati sama seperti Yesus, disalibkan bersama Yesus, kita juga akan dibangkitkan bersama dengan Yesus. Apapun yang Yesus alami, kita akan mengalaminya. Yesus disalibkan, saudara disalibkan. Yesus mati, saudara mati. Tetapi Yesus dibangkitkan, saudara juga dibangkitkan. Yesus dimuliakan di tempat terbaik. Kita juga dimuliakan di tempat yang terbaik bersama dengan Bapa kita. Tetaplah setia. Tetaplah setia menjadi sama seperti Yesus. Salibkan kedaginganmu, salibkan hawa nafsumu. Salibkan pikiran-pikiran picik yang ada dalam kepalamu. Salibkan. Berhenti melakukan dosa. Berhenti berzina. Berhenti berhutang. Jujur dalam kehidupanmu, saudara-saudara. Tuhan akan memberkati.
Kami mengenal-Mu Tuhan. Mari bangkit berdiri dan katakan satu-satunya. Saya nggak melihat siapapun karena saya memejamkan mata. Tetapi mata Tuhan sedang tertuju kepada 1-2 orang. Allah Roh Kudus sedang berbicara kepadamu. Saya tidak memaksudkan apapun dari firman Tuhan hari ini, karena saya menyiapkannya jauh-jauh hari. Tetapi kalau firman ini disampaikan, tentu ada maksud Tuhan, karena Dia sayang padamu. Dia ingin kamu kembali kepada Tuhan. Kalau kamu sekian lamanya menyimpang dari jalan yang Tuhan tunjukkan, sehingga engkau mengalami kesulitan dalam hidupmu karena engkau menyimpang dari jalan Tuhan, firman Tuhan katakan pulang kembali kepada Tuhan. Taruh tangan saudara di dada saudara. Kalau saudara memang ingin pulang ke jalan Tuhan, kembali ke jalan Tuhan. Saudara mengakui dosa-dosa saudara di hadapan Tuhan selama ini dan saudara ingin bertobat, taruh tangan kanan di dada. Tidak ada dari antara kita yang akan membuka mata. Tetapi di hadapan Tuhan kami mau, saudara mau akui, ini saya Tuhan. Saya mau pulang Tuhan, kembali ke jalan Tuhan. Saya mau dibarui hidup saya. Saya mau serupa Kristus Yesus. Kalau itu saudara, letakkan tangan saudara di dada. Dan akui semuanya di hadapan Tuhan. Aku mau suci, aku mau kudus Tuhan. Aku masih sering mengikuti keinginan-keinginan dagingku Tuhan, pribadiku Tuhan. Aku masih egois sama istriku. Aku masih egois sama suamiku. Aku belum bisa menjadi bapak yang baik untuk anak-anakku. Belum bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anakku. Aku bukan pelayan keluarga yang baik. Aku bukan pelayan Tuhan yang baik. Aku bukan orang yang baik. Tapi kalau Tuhan memberiku kesempatan hari ini,
Aku mau nyatakan di hadapan Tuhan, di kaki Tuhan. Aku mau jadi serupa Yesus. Aku mau mengandalkan Yesus, bukan untuk kepentinganku, tapi aku mau mengandalkan Yesus untuk sama serupa menjadi seperti Yesus. Lebih dari semua kebutuhanku, aku mau lebih serupa Yesus. Cengkram hidupku Tuhan, cengkram hidup kami Tuhan. Paralama karalama syata haralama hailama nama nama sakaralama sama nama lama 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 sama lama 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 lama. Haleluya. Allah Roh Kudus, telisik hati kami, bereskan hati kami, bereskan hidup kami. Haleluya. Katakan dan jadikan Yesus satu-satunya. Satunya yang percaya engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan pemulih, satu-satunya. Sorak-sorai buat Tuhan, sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Setiap engkau yang menaruh tangan kananmu di dada tadi, saya tidak tahu siapa engkau, tetapi Tuhan mengampunimu. Jadilah baru dan jangan berbuat dosa lagi. Jadilah setia, bertahanlah dalam kesetiaan, dan nikmati berkat Tuhan. Mungkin belum akan ada kelimpahan buat hidupmu, tetapi engkau juga tidak akan kekurangan. Hiduplah jujur, hiduplah benar. Segala yang kau ingini, saya tidak tahu kenapa di dalam hati saya mengatakan bahwa ada satu doa dari saudara yang akan dikabulkan oleh Tuhan, tapi saya tidak tahu siapa saudara. Tapi saudara sedang bergumul dengan sangat hebat akhir-akhir ini, tetapi Tuhan sudah mendengarnya dan Tuhan akan mengerjakannya buat hidup saudara. Nantikan itu saudaraku, nantikan itu. Tetaplah setia, tetaplah setia, tetaplah setia. Sampai Tuhan menjemput, tetaplah setia. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu saudara. Jadi nanti sore
dulu sebelum pandemi kita selalu memberikan salam pas bangkit berdiri. Jadi boleh memberikan salam terlebih dahulu satu dengan yang lain. Orang Kristen kan gitu ya, salaman. Tiada terukur kasih setiamu. Kita sebelum pulang goyang dulu, ya kan? Jangan sampai pulang dari gereja nggak bersuka cita. Goyangkan badan, saudara-saudara. Tiada terukur kasih setiamu Tuhan. Goyang semua. Sungguh tiada terukur kasih setia Tuhan. Berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini, kami bersuka cita karena kami mengenali Engkau sebagai Allah pemberi kemenangan dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa, ada yang sakit pagi hari ini sudah sembuh dalam nama Yesus. Engkau yang sedang berbeban berat, letih, lesu, apapun yang kamu rindukan, hari ini pulang membawa berkat Tuhan. Bersuka citalah karena Tuhan. Sepanjang minggu-minggumu adalah minggu-minggu yang diberkati oleh Tuhan. Sepanjang harimu adalah hari-hari yang disertai oleh Tuhan. Dibuat berhasil semua usaha pekerjaanmu. Dibuat berhasil dalam studimu. Berhasil di dalam hidup rumah tanggamu. Hamba berdoa, kalau ada rumah tangga yang sedang tak pagi, mulia yang dari Tuhan dianugerahkan buat hidupmu. Tuhan, kiranya umatmu akan menikmati penyertaan, kebersamaan dengan Tuhan sepanjang minggu ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Sebab kasih sayang Tuhan melimpah atasmu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Allah Bapa menolongmu. Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya engkau terlepas dari dosamu.
sehingga hidupmu hidup dalam kebenaran firman, hidup dalam kemenangan, hidup dalam kebebasan. Tidak ada belenggu dan kutuk dosa yang mengikatmu lagi, tetapi engkau bebas untuk berjalan bersama dengan Yesus, serupa dengan Yesus. Allah Roh Kudus termeterai dalam hidupmu, menyertaimu selama-lamanya sampai namamu dipanggil di dalam kemuliaan bersama dengan Allah Bapa kita. Yang terima berkat Tuhan katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan, haleluya.